Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yefta Christian, salah satu dosen dari program studi Sistem Informasi di Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin perkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Machine Learning atau pembelajaran mesin dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Penjelasan mengenai mata kuliah ini akan menggunakan pendekatan Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery yaitu menjelaskan mengenai materi yang saya akan bawakan pada mata kuliah ini. Interaction akan menjelaskan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa pada mata kuliah ini. Assessment akan menjelaskan bagaimana saya menilai secara objektif para mahasiswa pada mata kuliah ini. Sebelum saya menjelaskan pendekatan Delivery, Interaction, and Assessment, izinkan saya untuk menjelaskan apa mata kuliah Machine Learning itu. Mata kuliah Machine Learning akan membekali lulusan program studi Sistem Informasi di Universitas Internasional Batam untuk memiliki kemampuan dalam mengembangkan ide dasar, intuisi, konsep, algoritma, dan model tertentu sehingga komputer sebagai sebuah mesin dapat belajar. Dengan modelan tertentu, komputer dapat dilatih mempelajari data-data, pola, dan fitur sehingga dapat menghasilkan insight yang dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan dalam sebuah proses bisnis. Semakin baik model dan algoritma yang digunakan, maka semakin akurat insight yang dapat diberikan. Contoh, model machine learning digunakan oleh YouTube untuk merekomendasikan video sesuai dengan preferensi dari penggunanya. Mesin yang digunakan oleh YouTube dapat mempelajari hal-hal apa saja yang disukai oleh pengguna berdasarkan histori video yang dipilih oleh penggunanya. Contoh lain, pemodelan mesin learning juga banyak digunakan di dunia kesehatan. Salah satunya untuk membantu dokter mendeteksi COVID-19 dengan memberikan perbandingan dari hasil CT scan paru-paru. Mesin dapat mengetahui paru-paru yang memiliki gejala COVID-19 oleh karena mesin telah mempelajari ribuan gambar yang diinputkan kepadanya dan menyimpulkan perbedaannya dibantu dengan algoritma tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa yang akan saya lakukan pada aspek delivery. Aspek delivery tentunya tidak terlepas dari persiapan materi yang diselaraskan dengan capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan akan diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah yang kita sebut dengan CPMK. Pelaksanaan mata kuliah harus dipastikan selaras dengan CPMK sehingga dapat dihasilkan profil lulusan yang sesuai dengan profil lulusan Prodi Sistem Informasi. Nah, apa saja yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah Machine Learning? Yang pertama, mampu mengidentifikasikan permasalahan yang dapat ditangani dengan Machine Learning. Yang kedua, mampu mengaplikasikan teknik-teknik dasar penggunaan Unsupervised Learning Algorithm. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan teknik-teknik dasar penggunaan Supervised Learning Algorithm. Yang keempat, mampu mengembangkan aplikasi yang memuat machine learning di dalamnya. Untuk mencapai keempat CPMK tersebut, tim pengajar menetapkan 5 buah sub CPMK yang dibawakan ke dalam 16 pertemuan, 14 pertemuan tatap muka, 1 pertemuan UTS, dan 1 pertemuan UAS. Untuk memastikan efektivitas delivery, maka mata kuliah ini dibagi ke dalam 5 bagian besar. Bagian pertama adalah Machine Learning Technology and Methodology sebanyak 3 pertemuan. Bagian kedua adalah Data Preparation sebanyak 5 pertemuan. Bagian ketiga adalah Unsupervised Learning sebanyak 2 pertemuan. Bagian keempat adalah Supervised Learning sebanyak 2 pertemuan. Dan bagian kelima adalah Machine Learning Based Application sebanyak 2 pertemuan. Selain itu, untuk menunjang delivery mata kuliah ini sehingga mata kuliah ini dapat dilaksanakan secara terstruktur, maka saya menggunakan 2 buah sumber, yaitu buku Python for Data Analysis dan modul pelatihan AI Thematic Academy untuk acuan kegiatan praktek di lab komputer. Selain itu, mahasiswa juga diberikan referensi dari jurnal-jurnal bereputasi yang terkait dalam keilmuan machine learning. Itulah aspek delivery pada mata kuliah ini. Aspek berikutnya yang akan saya jelaskan adalah aspek interaksi. Pada mata kuliah ini, pola interaksi antara saya sebagai pengampu mata kuliah dengan mahasiswa dilakukan dengan pola interaksi yang berpusat pada siswa.
Pengampu mata kuliah akan menjelaskan teori berdasarkan materi yang akan dipelajari, kemudian mahasiswa akan mendiskusikannya untuk dapat mengambil kesimpulan dari materi tersebut, sehingga mahasiswa dapat dilatih untuk mampu berpikir dan menyampaikan pendapatnya. Interaksi dilakukan juga dengan membagi mahasiswa ke dalam kelompok untuk membahas studi kasus real berdasarkan proses bisnis nyata yang sedang terjadi di dalam masyarakat. Setelah itu, mahasiswa diminta untuk mempresentasikannya. Selain itu, model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah project-based learning. Mahasiswa diminta untuk mencari mitra, baik dari masyarakat maupun industri, dan kemudian mahasiswa diminta untuk membuat aplikasi mesin learning berdasarkan permasalahan yang disampaikan oleh mitra, sehingga mahasiswa terlatih untuk mengembangkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Untuk mendukung interaksi pada mata kuliah ini, saya juga menggunakan aplikasi GitHub sebagai sarana integrasi pengembangan aplikasi mesin learning. Selain itu, saya juga menggunakan learning management system yang disediakan oleh Universitas Internasional Batam. Seluruh proses interaksi dilakukan untuk mendukung adanya partisipasi aktif mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat memiliki pemahaman yang lebih baik dan mendalam, dan mahasiswa juga dapat memiliki karya yang dihasilkan dari pembelajarannya. Demikian aspek interaksi pada mata kuliah ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek berikutnya, yaitu assessment. Pada awal masa perkuliahan, seluruh aspek penilaian akan disampaikan kepada mahasiswa. Mahasiswa akan diinformasikan mengenai poin-poin apa saja yang dinilai pada mata kuliah ini sesuai dengan aspek penilaian yang terdapat pada kontrak perkuliahan. Pengukuran kinerja mahasiswa juga didasarkan pada sub CPMK pada mata kuliah ini, dengan bentuk penilaian yang tentunya berbeda-beda untuk setiap sub CPMK. Berikut ini adalah contoh instrumen penilaian yang berkaitan dengan sub CPMK pada mata kuliah ini. Dengan adanya instrumen ini, mahasiswa dapat mengetahui bobot penilaian dari setiap bentuk evaluasi yang akan diberikan, sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan diri untuk dapat memperoleh hasil yang terbaik pada mata kuliah ini. Dengan menggunakan pendekatan delivery, interaction, and assessment, telah dihasilkan beberapa karya mahasiswa dalam bentuk aplikasi berbasiskan mesin learning yang dapat bermanfaat baik bagi mitra masyarakat maupun industri. Aplikasi tersebut diantaranya adalah: yang pertama, aplikasi web untuk mengklasifikasikan penyebaran informasi akun Twitter Palang Merah Indonesia. Yang kedua adalah web-based chatbot dengan fitur natural language processing dan numeric spread. Yang ketiga adalah aplikasi kursus online berbasis web dengan sistem rekomendasi metode content-based filtering. Demikian seluruh aspek yang telah saya sampaikan terkait materi mata kuliah mesin learning. Setelah ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran tatap muka dari mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mata kuliah mesin learning pertemuan kelima. Minggu kemarin kita sama-sama sudah belajar tools apa saja yang bisa digunakan untuk mesin learning. Minggu ini kita akan belajar bagaimana menentukan objektif bisnis dan rencana proyek untuk mesin learning. Kita mulai ya. Tahapan business understanding itu adalah tahapan pertama dalam kita menentukan proyek bisnis yang dapat dibantu dengan mesin learning. Jadi, teman-teman, tahapan ini adalah paling penting. Ya, tahapan ini di mana kita bisa tahu ya kebutuhan bisnis. Ya, dimulai dari tahapan yang pertama namanya business case. Business case itu untuk tahu dulu, wah ada satu permasalahan nih dalam usaha atau permasalahan di masyarakat ya, atau di dalam sebuah company misalkan perusahaan ya, dan kita cari tahu masalahnya apa. Ya, dari situ kita membuatkan dulu ya kira-kira kurang lebih ya flow ya dari sistemnya itu seperti apa untuk permasalahan bisnis tersebut. Kenapa harus dibikinkan seperti itu ya? Karena kita akan membuat flow untuk nanti komputer mengerti, namanya juga mesin learning. Seperti yang sering kali saya sampaikan bahwa mesin learning itu kita mengajarkan sesuatu kepada mesin. Mesin dalam hal ini komputer. Nah, jadi harus dibuat nih sistem flow-nya seperti apa ya. Kemudian kita cari komponen-komponen yang dibutuhkan
untuk permasalahan bisnis tersebut. Ya, komponen dalam hal ini apa? Ya, komponen-komponen itu hal-hal yang bisa membantu proses machine learning tersebut. Komponen pertama tentu namanya data. Ya, jadi datanya harus seperti apa? Ya, nah dari data itu datanya digunakan untuk apa saja? Ya, kemudian kita cari biasanya komponen berikutnya adalah algoritma. Ya, kemudian nanti dari situ baru dibuatlah model. Nah, dalam perjalanannya biasanya kita akan ketemu dengan yang namanya issues. Issues itu apa, teman-teman ya? Issues itu permasalahan pada waktu sistem flow ya bertemu dengan komponen jadi sebuah model. Nah, biasanya kita bisa ketemu tidak fit dengan algoritma yang ada. Datanya tidak bisa digunakan untuk model ini. Datanya kurang tepat ya. Nah, isunya harus ditangani. Ya, biasanya isu kalau ketemu kita akan balik lagi ke sistem flow-nya. Nah, dari sistem flow tersebut ya diperbaiki, komponennya diteliti ulang ya. Kemudian kalau masih ada issues ya harus diselesaikan lagi sampai issues-nya dianggap biasanya di bawah dari 5% ya, tingkat akurasi ya, tingkat precision, recall kalau dalam sebuah machine learning, baru kita menghasilkan yang namanya solusi. Oke, jadi tahapan business understanding ini adalah tahapan di mana kita mengerti dulu keseluruhan dari proses yang ingin kita bantu machine learning. Oke, kita coba lihat satu persatu ya. Nah, kalau kita membuat rencana proyek ya, setiap proyek harus dimulai dengan yang namanya pemahaman bisnis ya, business understanding. Nah, di sini ya, proyek data science ya atau machine learning merupakan proyek bisnis, sehingga harus selalu berorientasi pada pencapaian hasil yang berfokus pada bisnis. Jadi tentu dilihat teman-teman ya, waktu kita mengerjakan sebuah proyek menggunakan machine learning, jangan sampai ya proyek tersebut ya justru menambah beban untuk permasalahan yang ada. Tapi proyek tersebut harus memberikan solusi. Ya, kalau kita bicara dalam sebuah proses bisnis, proyek tersebut harus menghasilkan yang namanya keuntungan. Ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan proyeknya ternyata setelah dilihat tidak memberikan solusi apapun, bahkan tidak menghasilkan keuntungan apapun, sebenarnya buat apa? Ya, jadi dilihat proyeksi bisnisnya seperti apa. Ya. Nah, proyek data science ya harus memiliki visi global yang selaras dengan strategi bisnis. Jadi dilihat ya strategi bisnisnya itu dalam mungkin sebuah organisasi, sebuah perusahaan secara global itu seperti apa. Nah, machine learning, data science harus dapat membantu supaya secara global masalah-masalah yang ada ya itu dapat diselesaikan selaras dengan strategi yang ada di organisasi atau perusahaan tersebut ya. Kemudian sponsor bisnis membutuhkan solusi analitik. Nah, kalau di sini teman-teman ya, bicara sebuah proyek biasanya ada sponsor. Kalau kita bicara sponsor, biasanya bicara apa? Dukungan dari sisi dana. Ya, tapi tidak melulu sponsor itu hanya bicara dari sisi dana. Bisa bicara dari sisi daya. Ya. Sumber daya apa saja yang bisa diberikan? Sumber daya manusia, sumber daya teknologi, dan sumber daya lainnya yang mendukung berjalannya proses bisnis ini. Nah, tapi tentunya seorang sponsor ya itu tidak akan serta-merta kita minta proyek kemudian dia memberikan dukungan tersebut. Tentu harus ada sesuatu yang bisa membuktikan bahwa proyek ini layak disponsori. Nah, bukti itu namanya adalah solusi analitik. Jadi kita harus memberikan secara analisa, proyek machine learning ini akan menghasilkan keuntungan. Proyek machine learning ini akan memberikan solusi. Proyek machine learning ini akan dapat membantu berjalannya sebuah proses bisnis. Misalkan seperti itu, ya. Maka sponsor biasanya minta data analitiknya. Mana bukti bahwa kamu bicara seperti itu? Kalau keuntungan, mana perhitungannya? Kalau bicara proses bisnis, seperti apa proses bisnisnya dapat terbantu? Solusi seperti apa yang ditawarkan? Nah, kita berikan secara analitik. Kenapa analitik? Ya, karena machine learning itu berkaitan dengan yang namanya analisa, berkaitan dengan biasanya perhitungan data, pengolahan data, statistik. Ya, jadi ada sesuatu yang bisa dibuktikan dengan
analisa tertentu ya. Nah, tahapan proyeknya ya, kalau sudah tadi kita sudah memulai dengan tahapan yang pertama namanya tahapan business understanding. Ya, jadi kita menentukan dulu kira-kira ya akan ada apa saja dalam perjalanan proyek yang akan kita kembangkan ya. Jadi mengerti dulu secara pemahaman bisnisnya mengerti. Nah, tahapannya berikutnya adalah kita lihat ya proyeknya itu dari sisi bisnis ya, dari sisi pemberian solusi, dari sisi kebutuhan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Kita mulai dari yang namanya penentuan masalah. Pak, apa bedanya dengan penentuan masalah pada waktu tadi tahapan business understanding ya? Di tahapan business understanding kita melihat business case ya, bukan business problem ya. Jadi case bisnis itu ada kasus bisnis tertentu yang bisa kita bantu ya. Dari kasus bisnis ini ada problem apa sih gitu ya. Nah, itulah yang biasanya penentuan masalah dulu dari kasus bisnis yang ini ya. Kemudian baru kita menentukan tujuan proyek. Biasanya kalau sudah tahu masalahnya, kita bisa tahu tujuan proyeknya ya. Kemudian kita menentukan solusi. Nah, saya tambahkan di sini solusi dari perspektif bisnis. Jadi bukan solusi hanya dari mesin learning saja gitu ya. Datanya dapat menghasilkan seperti ini ya. Tentu harus dilihat secara keseluruhan. Yang kita bilang tadi visi global ya, yang kita bilang pencapaian yang berfokus pada bisnis ya. Nah, di sini harus tercapai teman-teman semuanya. Ya, jadi memberikan keuntungan. Kemudian baru kita menyiapkan instrumen pengukuran keberhasilan. Instrumen pengukuran keberhasilan itu buat menilai. Kalau kata kamu ini proyek berhasil ya, instrumennya apa yang untuk membuktikan bahwa proyek ini berhasil? Mungkin kita membuat instrumen penilaian ya, bertanya kepada expert bisnis ya. Bisnis dengan solusi seperti ini berhasil. Mungkin kita melakukan survei pasar ya. Ternyata menurut pasar bisnis ini berhasil, proses bisnis ini terbantu ya. Jadi banyak yang bisa menjadi instrumennya teman-teman ya. Selanjutnya ya, kalau tadi saya sampaikan bahwa sponsor membutuhkan analisa ya, pendekatan analitik ya, atau bukti secara analisa ya. Nah, ini salah satu yang bisa kita jabarkan sebagai pendekatan analitik ya, atau analytical approach ya. Nah, contoh ya, business understanding example ya. Jadi kita menjelaskan ya kepada sponsor atau kepada tim yang ada ya, ada satu ya kasus bisnis di mana kita punya autonomous vehicle. Teman-teman tahu autonomous vehicle ya? Kendaraan yang bisa berjalan tanpa supir sebetulnya. Ya, itu cita-citanya ya. Dan sekarang sudah ada yang bisa berjalan tanpa supir ya, bahkan ada yang sudah bisa digunakan secara umum ya. Nah, tapi dalam autonomous vehicle itu ya, ternyata dalam perjalanannya dinyatakan belum aman ya. Nah, ini namanya business understanding teman-teman. Ini business case, kasus bisnis ya. Ya, kendaraan otonomus belum aman. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ada kita pemetaan masalah ya. Nah, kasusnya adalah kendaraan otonomus belum aman. Masalahnya apa? Nah, masalahnya apa? Masalah yang timbul atau masalah yang menyebabkan kendaraan otonomus itu belum aman. Bisa bedakan kasusnya dengan masalahnya. Ya, kasusnya adalah kendaraan otonomus belum aman. Apa yang menyebabkan itu masalah? Ya. Nah, clear question dari business understanding tersebut ya. Waktu kita mau analisa ya, lakukan pendekatan secara analisa, bagaimana cara agar kendaraan otonomus dapat secara aman beroperasi. Ya, jadi ini sudah seperti penentuan tujuan. Tujuannya adalah ya supaya kendaraan otonomus dapat aman beroperasi. Tapi pertanyaannya, gimana sih? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana? Nah, jadi waktu kita melakukan pendekatan analisa, kita harus tanyakan bagaimana, seperti apa, harus melakukan apa ya supaya aman. Kan kita punya kasus nih, kendaraan otonomus belum aman. Penyebabnya apa? Ya. Penyebabnya udah tahu ya, ternyata sensornya masih belum
efektif mendeteksi benda. Ya. Maka selanjutnya adalah kita cari tahu gimana supaya sensor bisa lebih efektif mendeteksi benda. Ya. Nah, jadi pertanyaannya disimpulkan dengan bagaimana cara kendaraan otonomus dapat secara aman beroperasi. Ya, jadi kita bisa tahu tujuannya dari masalah yang ada. Ya. Kemudian pengukurannya yang tadi dibilang ya, pengukuran yang jelas, instrumen penilaian yang jelas. Ya, itu kita mengukur kapan dikatakan aman. Ya. Nah, kalau si mobil tersebut ya, autonomous vehicle tersebut, kendaraan tersebut ya, pada waktu digunakan ya, dia mobilnya otomatis ya, karena otomatis tidak perlu supir, 40% dia dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh human error. Nah, bagaimana menilainya? Ya, dilihat ya perbandingan kalau mungkin kita melakukan survei ya. Kalau misalkan dalam 1 bulan kita melihat mobil ya, meneliti beberapa mobil yang digunakan ya, mungkin ada 200 mobil yang digunakan tanpa otonomus ya, tanpa fungsi otonomus, dibawakan oleh manusia saja ya. Kemudian kita catat dalam 3 bulan itu 200 mobil tersebut berapa yang mengalami kecelakaan mungkin. Ya, ada berapa kecelakaan yang terjadi ya. Nah, di sisi lain kita membandingkan dengan 3 bulan mobil yang dikendalikan tanpa supir ya. Nah, dilihat dibandingkan. Kalau angkanya 40% lebih baik, maka berhasil. Dianggap berhasil. Ya, jadi untuk menilainya, cara mengukurnya. Nah, teman-teman, lanjut lagi ya. Nah, setelah masalah bisnis dinyatakan dengan jelas ya. Nah, data scientist ya, dalam hal ini orang yang mengerjakan proses machine learning dapat menentukan pendekatan analitik untuk memecahkan masalah. Ya, secara dianalisa nih ya, apa saja yang menjadi masalahnya. Seperti tadi saya bilang ya, permasalahan dulu biasanya di alatnya ya. Permasalahan dulu ternyata di data yang dimiliki dalam komputer si autonomous vehicle tersebut. Jadi nanti dianalisa ya secara mendalam. Ya, tahap ini mencakup pengungkapan masalah dalam konteks teknis statistik dan pembelajaran mesin. Nah, jadi dilihat nih ya secara statistik ya. Baik itu dari data awal yang diberikan oleh komputer, mesin di dalam autonomous vehicle-nya, kemudian data di luar dari mesin yang ada ya, data kecelakaan ya, data mungkin penggunaan kendaraan ya, itu dianalisa semuanya dan diuji secara statistik dibantu dengan pembelajaran mesin ya. Kenapa sih harus pembelajaran mesin? Saya sering kali kasih tahu ke teman-teman kenapa harus dari pembelajaran mesin, karena komputer itu biasanya kenapa kita harus menggunakan komputer untuk pembelajaran mesin? Mungkin teman-teman masih ingat kenapa ya, karena komputer tuh waktu dia belajar dia tidak diintervensi oleh apapun ya kan. Kalau manusia, kita sebagai manusia bisa ada perasaan ngantuk ya, capek ya, sedih, senang gitu waktu lagi belajar, dan itu mempengaruhi diri kita ya. Nah, kalau komputer waktu dia belajar dari data gak akan terpengaruh sama itu. Permintaan dia cuma satu, sediakan saya listrik yang cukup. Nah, saya akan memproses data ya. Proses data itulah pembelajaran mesin. Makanya secara statistik jauh lebih baik ya. Oke. Nah, kemudian tahap ini dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi solusi yang paling tepat. Nah, jadi teman-teman kalau melihat ya, tahapan ini kenapa bisa membantu organisasi dalam memberikan solusi ya, dan mengidentifikasi solusi yang paling tepat ya, karena keakuratan dari proses pembelajaran mesin ya itu biasanya lebih baik, dan setelah dianalisa secara statistik biasanya semua masalahnya terpetakan, jadi solusinya bisa ditemukan dengan lebih akurat ya. Oke. Nah, contoh lain ya, memproduksi pendapatan perusahaan di kuartal berikutnya ya. Mungkin saya sudah sampaikan kepada teman-teman ada algoritma namanya regresi. Ya. Ini pakai algoritma regresi. Ini pendekatan untuk langsung menggunakan pembelajaran mesinnya.
Kemudian apakah pasien menderita kanker A, kanker B, atau mereka sehat? Nah, kita bisa menggunakan algoritma klasifikasi. Ya. Kemudian apakah ada kelompok pengguna yang tampaknya memiliki kesamaan satu sama lain? Kita bisa menggunakan algoritma clustering. Ya. Bagaimana saya menargetkan diskon untuk pelanggar tertentu? Itu kita bisa menggunakan recommender system, ya, rekomendasi personalisasi. Nah, jadi teman-teman di sini teman-teman bisa melihat bahwa banyak sekali, ya, kasus bisnis dan permasalahan bisnis yang dapat dibantu dengan machine learning. Ya, tapi sekali lagi teman-teman, mulai dari proses kita mengerti dulu kasusnya apa. Ya, setelah kasusnya kita tentukan, kita lihat permasalahannya apa. Ya, dari permasalahannya apa, mana yang bisa kita bantu menggunakan machine learning. Dan biasanya ya dalam keseharian sekarang, entah dalam organisasi, perusahaan, ya, ataupun sekolah, ya, ataupun organisasi pemerintahan, ya, semuanya dapat dibantu menggunakan machine learning, ya, dengan proses pembelajaran mesin. Kenapa? Karena rata-rata penggunaan data digital di semua institusi tersebut sudah masif, ya. Jadi teman-teman, kalau dulu mungkin kita masih banyak pakai kertas, tapi kasus-kasus bisnis sekarang tuh semuanya kaitannya dengan data. Selama itu ada data, maka kita bisa ajarkan datanya secara digital ke komputer. Maka banyak yang bisa terbantu dengan yang namanya pembelajaran mesin. Oke, nah sampai sini dulu teman-teman ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Dah. Pak, saya mau bertanya, web API itu apa ya? Jadi, Jeffrey, web API itu adalah salah satu sarana di website untuk menggabungkan dua jenis data atau dua fitur, ya, atau komponen tertentu dari dua buah aplikasi menggunakan website. API sendiri singkatan dari Application Programming Interface, di mana beberapa hal dari dua aplikasi berbeda dapat disatukan dengan interface tersebut. Jadi kenapa kita mengambil data menggunakan API? Karena biasanya aplikasi kita membutuhkan data dari aplikasi yang lain yang memang menyediakan gerbang berupa API. Nah, kalau gerbang berupa API-nya itu ada, kita bisa tarik data dari aplikasi yang lain untuk dipakai sebagai data kita. Maka kita perlu yang namanya web API. Baik, terima kasih Pak. Demikian PDD UKTPT saya dalam bidang pengajaran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada kesempatan lainnya.